Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yonita Prameswari, sanitarian di Puskesmas Cilacap Utara 1. Sebelumnya, saya ucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya guys. Nah, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita akan belajar bersama yuk tentang STBM. Nah, STBM itu panjangannya apa sih? STBM yaitu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Nah, sanitasi total berbasis masyarakat itu ternyata ada 5 pilar. Pilar yang pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Pilar yang kedua yaitu cuci tangan menggunakan sabun. Pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat yaitu pengelolaan sampah rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan limbah cair skala rumah tangga. Kita bahas satu-satu ya. Pilar yang pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Nah, kriterianya apa saja sih BABS itu? Yang pertama, jangan buang air besar di sembarang tempat ya, seperti di empang, di kebun, di sawah, maupun di kali. Itu kayaknya udah nggak zaman banget ya, zaman sekarang. Yang kedua, yaitu BAB-nya udah betul tuh di jamban. Jambannya udah bagus, tetapi salurannya dialirin ke sungai. Ya sama aja ya, apalagi kalau jambannya itu nggak ada sepi tanknya, nggak zaman banget. Saya harap kalian semua udah nggak buang air besar sembarangan ya. Nah, kenapa sih kita harus buang air besar di tempat yang betul, di jamban yang sehat? Karena kotoran kita setelah dilihat ternyata ada 10 juta virus, 1 juta bakteri, 100 telur parasit dan 1000 kista parasit. Nah, nggak bisa bayangin ya kalau kita lihat dengan mikroskop ternyata kotoran kita itu ada berjuta-juta virus dan bakteri. Nah, selain itu dampaknya apa saja sih kalau kita BABS? Yang pertama jelas ya, menimbulkan bau. Yang kedua, tinja yang dikeluarkan jelas kalau berada di lingkungan kita akan menimbulkan banyak penyakit seperti kecacingan, tipes, diare, dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Pilar yang kedua yaitu CTPS. Nah, CTPS itu cuci tangan pakai sabun. Kita harus memiliki sarana CTPS dengan air yang mengalir, dilengkapi dengan sabun ya. Dan lokasinya mudah dijangkau pada saat-saat waktu kritis. Nah, waktu kritis itu apa saja sih? Nah, waktu kritis itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu sebelum kita makan. Nah, sebelum kita makan harus cuci tangan dulu nih. Yang kedua, sebelum mengolah makanan. Nah, ibu kalau di rumah sebelum makan, sebelum masak harus wajib ya cuci tangan. Yang ketiga, sebelum memberikan ASI kepada balita. Yang keempat, yaitu setelah menceboki anak ya. Setelah menceboki anak, BAB. Yang kelima, yaitu setelah kita memegang benda-benda kotor seperti hewan peliharaan ataupun mainan anak. Nah, di sini kita belajar yuk cara cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah ya, sesuai WHO. Yang pertama yaitu gosok kedua telapak tangan. Yang kedua yaitu gosok punggung dan sela-sela jari kanan dan kiri. Yang ketiga yaitu gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Seperti ini ya guys. Yang keempat, jari-jari sisi kanan dan kiri saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari kiri dan kanan. Teman-teman di rumah bisa mempraktekkan langsung ya. Dan yang terakhir yaitu gosokkan ujung jari kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita membahas pilar yang ketiga ya. Pilar ketiga yaitu PAM-RT, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Nah, pembahasan pertama kita harus mengolah dulu ya air minum kita. Yang pertama, konsumsi air minum tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan atau bisa melalui pengolahan seperti direbus airnya, memakai klorin cair atau padat, memakai UV, sodis, keramik filter atau RO. Nah, ini biasanya sih ibu-ibu, bapak-bapak di rumah biasa bisa memakai jasa depot air minum ya, karena itu sudah melalui proses UV. Dan yang kedua, jika air baku bapak ibu di rumah mengalami kualitasnya itu jelek,
Nah, ini bisa diolah nih melalui pengendapan maupun penyaringan. Nah, setelah air minum sudah dimasak, kita juga harus menyiapkan makanan yang sehat dan aman untuk kita. Ya. Nah, kriterianya apa saja sih? Yang pertama yaitu menyimpan peralatan pengolahan pangan dengan aman dan menjaga kebersihannya ya. Yang kedua, peralatan makan kita seperti piring, garpu, sendok, itu jangan kotor ya, jangan kotor, jangan berdebu, dan jangan disimpan di tempat-tempat terbuka ya. Ditaruh di lemari aja supaya terhindar dari tikus, kecoa maupun binatang pengganggu lainnya. Dan yang ketiga, peralatan masak seperti panci, penggorengan, itu jangan kotor juga, jangan berdebu, dan disimpan di tempat yang bersih. Dan yang terakhir, kita harus menutup makanan dan minuman kita dengan baik dan benar ya. Selanjutnya kita akan membahas pilar keempat, yaitu pengamanan sampah skala rumah tangga. Nah, kita yang pertama yaitu nggak boleh tuh ada sampah berserakan di sekitar rumah ya, apalagi di dalam rumah kita. Yang kedua, sediakan tempat sampah di rumah ya. Tempat sampahnya itu harus yang tertutup, yang kuat, dan mudah dibersihkan oleh kita. Yang ketiga, ada perlakuan yang aman ya, jangan dibakar, sampah jangan dibakar. Jangan dibuang ke sungai, kebun, saluran drainase, ataupun saluran terbuka yang lain. Dan yang keempat, telah dilakukan pemilahan sampah. Nah, yang terakhir yaitu pilar kelima. Nah, nggak terasa ya kita sudah membahas 4 pilar sebelumnya. Ini pilar terakhir yaitu pengelolaan air limbah skala rumah tangga yang non kakus ya. Nah, bagaimana sih kriterianya? Apa saja bisa dikatakan pengelolaan air limbah? Yang pertama yaitu tidak terlihat genangan air ya di sekitar rumah kita. Nah, genangan air itu jangan sampai ada loh di sekitar rumah kita karena bisa jadi sarang nyamuk ya. Jelas sekarang kan sudah musim tuh DBD, jangan sampai ya. Yang kedua yaitu ada saluran pembuangan limbah cair rumah tangga yang non kakus yang tertutup ataupun kedap. Yang ketiga yaitu limbah kita terhubung dengan sumur resapan atau IPAL komunal ya. Nah, sebagai masyarakat Indonesia yang peduli akan kesehatan lingkungan, kita harus menjaga lingkungan kita ya, supaya tetap bersih dan juga sehat, dengan cara menerapkan 5 pilar STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Terima kasih ya guys, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, Cilacap Utara 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.